Baik, memasuki materi baru, yaitu saat ini kecepatan sesaat. Baik, kita lanjutkan. Jika selang waktu delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1 atau T akhir, ya kan, dikurangi T awal. T itu adalah waktu. Jadi selang waktu itu adalah seperti ini konsepnya. Awal dikurangi akhir. Nilainya diperkecil sehingga antara titik 1 dan titik 2 letaknya sangat dekat. Ini ya, selang waktu di sini Pak. Sangat dekat. Maka nilai delta X dan delta T mendekati suatu limit nilai yang sangat kecil. Maka kecepatan disebut kecepatan sesaat dengan delta T mendekati 0. Seperti ini ya. Kecepatan pada saat delta T. Di sini. Delta T-nya di sini mendekati 0. Yaitu T awal dikurangi T akhir. Itu di sini saling mendekati sehingga delta T mendekati 0. Gambarannya seperti ini. Lanjut. Kecepatan sesaat adalah gerak benda yang mempunyai kecepatan pada waktu tertentu. Ya kan? Kecepatan sesaat adalah gerak benda yang mempunyai kecepatan pada waktu tertentu yang karena limit waktu yang sangat kecil digambarkan pada suatu lintasan dengan satu titik saja. Sehingga sangat kecilnya itu delta T digambarkan dengan satu titik saja seperti gambar berikut ini ya. Kecepatan sesaat sama dengan limit ya. Dengan T mendekati 0. Delta X dibagi delta T. Atau bisa turunan ya. Kecepatan saat dx per dt. D artinya diferensial. Turunan pertama dari persamaan perpindahannya. Seperti ini. Baik, masuk ke contoh. Jika benda bergerak dengan V sama dengan 2T minus 3. Tentukan kecepatan benda ketika pada detik kelima dalam meter per second. Jawab V itu sama dengan sesuai dengan yang awal ini. Sudah ada fungsi dari T-nya. Tinggal dimasukkan T-nya ke berapa? T-nya 5. Ya kan? Dari sini ya. T-nya berubah jadi 5 karena pada detik kelima. Kita masukkan, kita hitung hasilnya sekian. Maka bahwa dengan V sama dengan 2T minus 3 adalah hasil turunan pertama dari persamaan perpindahan. Turunan pertama ya. Seperti ini. Jika V diketahui sebagai fungsi T. Seperti ini. Baik, lanjut. Percepatan rata-rata. Percepatan suatu benda jika benda tersebut mengalami perubahan kecepatan pada waktu interval. Kecepatan tersebut berubah rata-rata ya. Konsepnya seperti itu. Jika pada waktu T1 benda memiliki kecepatan V1 dan pada T2 benda memiliki kecepatan V2, berarti mengalami perubahan kecepatan ini ya. Dapat dilihat di grafik ini. Oleh sebab itu, jika mengalami perubahan kecepatan pada waktu T, itu bisa kita artikan adalah terdapat percepatan delta V ini dibagi dengan delta T.
V2 dikurangi V1, T2 dikurangi V1, awal akhir ya, akhir dikurangi awal, seperti ini. Kita gambarkan untuk garis lurusnya. Delta T nya di sini. V1 V2 berubah seperti itu, percepatan rata-rata. Contoh, benda A bergerak 10 meter per detik, lalu setelah 4 detik bergerak 20 meter per detik, maka percepatannya adalah baik kecepatan awal 10, kecepatan akhir 20. Semua itu dilalui selama berubah ya, dari 10 ke 20 ini berubah dengan selang waktu 4 detik. Jadi berubahnya dari 10 ke 20 ini waktunya sekian. Kita bisa hitung percepatannya. Delta V dibagi delta T sekian. 20 kurangi 10 bagi 4 sama dengan sekian. Ketemu ya jawabannya. Baik, berikutnya percepatan tetap. Ada kecepatan tetap. Berikutnya juga kita harus mempelajari percepatan yang tetap. Dalam kurun waktu yang sama, suatu benda bergerak dengan kecepatan yang sama pula. Maka dapat disimpulkan bahwa percepatan delta V1 dibagi delta V1 dibagi dengan delta T1, delta V2 dibagi dengan delta T2, delta V3 dibagi dengan delta T3. Jadi perbandingannya sama. Karena apa? Karena percepatannya sama. Jika percepatan sama, tiap-tiap waktunya itu kita bisa hitung kecepatannya. Jika kita tahu percepatannya dalam waktu sekian, kita juga bisa tahu waktunya juga. Seperti itu ya. Karena A sama dengan V per T. Kita lihat di sini. Ini delta V1, delta T1, delta V2, delta T2, delta T3 juga mengalami perubahan delta V3. Jadi perbandingan V3 T3, V2 T2, V1 T1 karena memiliki percepatan yang sama, kita bisa samakan perbandingannya. Seperti itu. Baik, berikutnya. Oke, contoh soal. Jika mobil dengan kecepatan awal 10 km per jam bergerak hingga kecepatannya menjadi 30 km per jam pada jam T01, T awal ya, T2 nya sekian 2. Baik, awalnya memiliki kecepatan 10, berikutnya memiliki kecepatan 30, dan waktunya sudah ada. Maka percepatan mobil itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Kita masukkan nilai ini. Akhir dikurangi awal, akhir dikurangi awal, akhir dikurangi awal. Hasilnya ketemu 20 km per jam. Baik, berikutnya. Bila mana mobil yang bergerak dengan percepatan tetap memiliki waktu pertama ya 5 detik dengan kecepatan yang awal 10 meter per detik. Jika pada waktu T2 10 detik dan T3 15 detik, tentukan kecepatannya. Ini pada waktu T 10 detik dan T 15 detik, tentukan kecepatannya bila mana mau bergerak dengan percepatan tetap. Percepatan tetap berarti bisa melakukan perbandingan. Baik, V1 diketahui, V2 dan V3 belum diketahui.
tapi diketahui adalah waktunya. Ketika waktu ini kecepatan ini masing-masing ditanyakan. Kita bisa menggunakan rumus awal percepatan, itu perbandingan V1 T1, V2 T2, V3 T3 itu sama karena memiliki percepatan yang tetap. Kita hitung yang awalnya aja, 10 bagi 5 sama dengan 2, jadi nilainya 2, percepatannya 2 meter per second. Kita cari untuk gunakan V2 T2, V3 T3. Kita masukkan 2 percepatannya, V2 dibagi 10, waktunya ketika 10 detik, V2 nya ketemu. Ketika percepatannya 2, V3 dibagi 15 detik, V3 ketemu. Seperti itu perbandingan kecepatan dengan percepatan yang sama. Baik, sekian, terima kasih.